Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Daim TV Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrul ala ni'matillah. Pada pagi yang penuh dengan barokah ini kita bisa melaksanakan podcast perdana untuk Daim TV channel, alhamdulillah. Dan pada pagi hari ini kita akan menghadirkan seorang narasumber, yaitu beliau Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Yusuf MHI, yang sekarang apa Ustadz kegiatannya Ustadz? Jabatan kegiatan umumnya lah. Aktivitasnya masih di seputar dunia pendidikan, mulai dari pondok pesantren hingga perguruan tinggi. Di mana saja tuh Ustadz? Maksudnya kalau di pondok pesantren itu ya di Darul Naim ini. Kemudian kalau di perguruan tinggi itu diantaranya di IAIN Pontianak, ada juga kampus Universitas Tanjung Pura, serta di beberapa kampus swasta termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syarif Abdurrahman Pontianak. Jadi beliau ini termasuk daripada dosen di beberapa perguruan tinggi, ya juga termasuk banyak mahasiswa dan plus yang menjadi santrinya. Alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sebagai, bisa dikatakan sebagai sebagai kado dari Darul Naim untuk Hari Santri Nasional. Ya, jadi ini ya sebelum itu tema Ustaz ya, tema itu ide ini muncul dari saya pribadi waktu kemarin itu. Tiba-tiba mau pulang dari rumah itu, kok tiba-tiba muncul ide seperti itu. Jadi ketika sampai pulang ke rumah langsung saya WA, bahkan saat beliau lagi ngisi malam Kamis biasanya Roha, santri itu saya telepon itu, apa Ustaz lagi ngisi Roha. Nggak enak kan yang beliau itu. Jadi alhamdulillah sudah di ACC sama beliau, langsung jadi podcast perdana untuk Daim TV Official. Jadi yang belum subscribe ya, para wali santri dan para penikmat media sosial baik YouTube ataupun yang lainnya, untuk subscribe, like dan share serta komen Daim TV Official. Nanti linknya ada di deskripsi untuk yang Facebook dan lain sebagainya. Oke Ustadz, saya mau bertanya tentang terlebih dahulu sejarah, lebih tepatnya sejarah. Kenapa kok harus Hari Santri Nasional? Maksudnya bukankah gini loh, maksudnya kalau sepengetahuan saya itu resolusi jihad itu bahkan bukan hanya untuk seorang santri loh ya. Kalau melihat dari, mungkin antum sudah pernah baca mungkin teks asli daripada resolusi jihad itu seakan lebih tepatnya ke sifatnya umum gitu loh, bukan cuma santri. Dan kenapa kok malah yang diperingati hari santrinya gitu? Baik, pertama begini, kalau di negara kita ini kan banyak elemen yang diapresiasi oleh negara dalam bentuk sebuah hari. Contoh saja disebut Hari Ibu, berarti itu sebuah penghargaan terhadap sosok ibu. Ada lagi hari guru gitu kan, itu berarti dianggap sebagai sosok yang penting dalam memberikan perubahan bagi bangsa dan negara nih. Nah, sejak pemerintahan ini ditetapkanlah yang disebut dengan Hari Santri. Nah, Hari Santri itu menurut saya itu adalah sebuah istilahnya sebagai salah satu bentuk penghargaan dan pengakuan yang diberikan oleh negara untuk elemen santri. Kita kan dari dulu itu belajar sejak sekolah itu kan tentang sejarah perjuangan bangsa. Kemudian di situ selalu yang disampaikan adalah peristiwa heroisme perang Surabaya 10 November itu kan. Betul. Nah, padahal kalau kita menilik pada sejarah, sebenarnya peristiwa 10 November itu dilatar belakangi dan dicetuskan oleh resolusi jihad yang disampaikan oleh elemen santri yang waktu itu simbolnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober. Jadi pencetus peristiwa heroisme
Hari Pahlawan itu sebenarnya pencetusnya adalah resolusi jihad yang dicetuskan, yang disampaikan oleh elemen santri. Jadi kenapa harus hari santri, padahal resolusi itu kan untuk umum, karena santri lah, elemen santri itulah pencetus utama dari resolusi jihad. Atau gak Ustaz, apa ya? Saya masih penasaran dengan penamaan dengan hari santri itu. Atau mungkin antum punya atau sampean punya pengertian sendiri tentang siapakah santri itu kok harus disebutkan? Atau saya teringat sebuah usul kaidah usul itu itlaqul juz iradatil kull itu. Atau mungkin sampean bisa uraikan apa, bisa menurut sampean siapa santri itu sehingga ketika disebutkan hari santri nasional juga bisa mengikutkan masyarakat umum gitu. Walaupun kata antum tadi secara elemen santri itu sebagai pencetus daripada resolusi jihad itu. Santri itu seperti pengertian seperti apa gitu. Baik, kalau kita melihat pada definisi santri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kan gitu. Santri itu salah satu elemen yang hidup dalam komunitas, bahasa gampangnya komunitas pondok pesantren. Bahwa di dalam dunia pondok pesantren itu ada 5 rukun. Salah satu rukunnya adalah ada santri yang belajar. Santri yang belajar itu yang disebut dengan orang yang belajar di dalam pondok pesantren itu yang disebut dengan santri. Walaupun akhirnya banyak para pemikir, para ulama juga yang berusaha untuk membuat penjabaran dari kalimat santri itu kan. Mulai dari S itu apa, sampailah yang terakhir huruf I. Itu banyak sekali versinya. Tapi itu menunjukkan bahwa memang santri itu adalah komunitas yang sangat dan lekat sekali identiknya dengan pondok pesantren. Sehingga ketika disebut sebagai sebuah hari santri, berarti itu sebuah hari yang mengakui bahwa komunitas santri dengan segala elemennya, termasuk pondok pesantren di dalamnya, itu adalah sebuah elemen yang sangat berjasa dalam sejarah dalam sejarah perjuangan bangsa kita. Jadi tidak menunjukkan bahwa kalau hari santri hanya santri saja yang berbahagia. Saya rasa tidak sesederhana itu. Lebih kepada bahwa pemerintah itu ingin menunjukkan kepada masyarakat awam, masyarakat umum, bahkan non santri, bahwa kita ini bangsa yang bisa merdeka dan sehingga berdiri seperti saat ini, itu salah satu jasa yang besar itu adalah elemen santri. Sehingga santri dengan segala elemennya termasuk pondok pesantren itu harus diakui, tidak boleh dinafikan dalam sejarah perjuangan bangsa ini. Dan itu memang sejarah, memang itu begitu mungkin. Ya, saya itu juga tertarik gitu. Saya pernah baca itu di salah satu Wikipedia itu bahwa ada yang mengartikan bahwa santri itu adalah mereka yang mengalir di dalam darahnya jiwa patriot atau jiwa dalam darahnya itu merah putih serta mengagungkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Menurut sampean apa maksudnya, setuju tidak maksudnya kalau santri bisa diartikan terlepas dari pengertian antum yang tadi? Baik, kalau santri itu mau kita kembangkan secara istilahnya kepada definisi yang lebih umum ya itu bisa saja bahwa santri itu yang termasuk santri adalah mereka yang berada dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian mereka itu berfaham ahli sunnah wal jamaah dan tetap setia kepada negara kita. Sehingga walaupun ada orang yang tidak merasa tidak ada di dalam pondok pesantren atau tidak hidup di pondok pesantren, tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren, ya bisa saja dia dalam santri tanda petik ya, tapi ya menasbihkan diri sebagai santri. Ya, tapi itu harus tanda petik begitu. Walaupun sejatinya kalau pemerintah itu tetap membuat definisi bahwa santri itu memang salah satu elemen dari pondok pesantren. Jadi maksudnya biar hari santri nasional ini bisa lebih dirayakan, bukan cuma milik santri saja gitu loh. Jadi istilahnya pengertian secara umum ya, dengan tadi bahwa mereka yang pernah minimal pernah mengaji lah,
Wah, dia disebut dengan santri, terus ada punya jiwa patriotnya di dalam dirinya, terus apa secara umum loh. Sehingga Hari Santri Nasional itu tidak hanya dimiliki kelompok atau mereka yang menasbihkan dirinya seorang santri gitu, yang dengan pengertian yang khusus tadi. Terlebih dari itu, masalah resolusi jihad juga itu, kalau penerapannya, kalau zaman dulu kan pakai perang-perangan ya, pakai tembak-tembakan, pakai basoka, ya pakai M4, M16 itu kan. Nah, kalau zaman sekarang itu bagaimana Ustaz? Maksudnya biar kita juga yang awam ini tahu gitu loh, bagaimana seharusnya santri bertindak, seharusnya santri istilahnya mempersiapkan dirinya dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan kecanggihan ini. Oke, itu sebenarnya kita kalau melihat dari sumber dari sejarah utama munculnya resolusi jihad. Sebenarnya resolusi jihad itu kan sebuah respon atas problem utama kebangsaan ketika itu, yaitu adanya penjajahan. Oh ya. Jadi ketika itu bukan selain penjajahan, apakah tidak ada masalah di bangsa ini? Ada, pasti kemiskinan, keterbelakangan ketika itu. Tetapi masalah utama ketika itu adalah penjajahan. Nah, bagaimana kalau saat ini? Tentu memaknai resolusi jihad di zaman seperti saat ini ya tidak bisa disamakan seperti pada masa dulu. Pada masa dulu bayangkan ketika Ki Hasyim Asy'ari kemudian menyatakan dalam fatwanya, walaupun fatwa 22 Oktober itu bukan fatwa, resolusi jihad 22 Oktober itu sesungguhnya itu adalah hasil rumusan fatwa para alim ulama yang dilaksanakan pada tanggal 14 September di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Jadi ketika itu sudah berkumpul dulu kan para ulama. Baru pada tanggal 22 Oktober lah dicetuskan, dipubliskan dalam bentuk resolusi. Nah, artinya di zaman ini kita tidak berhadapan dengan penjajah. Kalau masalah utama bangsa kita di saat ini apa? Kalau banyak kita lihat dari berbagai sisi saja kan. Contoh dalam aspek istilahnya dalam aspek modern ini masalahnya diantaranya korupsi ya, itu korupsi itu cuma dari pejabat pertama kan gitu. yang istilahnya resolusi jihad terhadap korupsi. Ada lagi resolusi jihad terhadap narkoba. Itu kan masalah-masalah modern yang sangat mengancam. Belum lagi resolusi jihad terhadap ideologi-ideologi yang berusaha untuk mengubah arah dari bangsa ini. Itu santri harus menyadari itu. Itu terkait ideologi itu, Ustaz. Antum aja mancing-mancingan. Terkait ideologi itu apa sebenarnya formulasi dari pesantren itu, formula dari pihak pesantren untuk bisa memerangi gitu loh, minimal punya program atau formulasi apa untuk bisa istilahnya menyingkirkan dengan kata kasarnya gitu loh, walaupun itu sudah sebuah keberagaman dari dalam Indonesia. Iya, sebenarnya begini, resolusi jihadnya Ki Hasyim Asy'ari itu juga dicetuskan dari pandangan dan pemikiran politik yang sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Sehingga beliau pun dengan resolusi jihad itu secara tak langsung beliau juga menyatakan bahwa NKRI dan bangsa Indonesia ini dengan bentuk negaranya, dengan bentuk republiknya, itu adalah sesuatu yang sudah final. Dan itu mengandung maslahah. Sehingga kita sebagai santri, ada santri itu kan punya sikap begini, punya sikap sam'an wa ta'atan terhadap sama-sama kiai kan. Benar itu. Apalagi jika itu ditetapkan oleh para hadratus syekh ketika itu bahwa bentuk negara Republik Indonesia ini adalah sesuatu yang sudah final. Sehingga ketika itu dianggap sudah final, maka dianggaplah oleh beliau-beliau itu bentuk negara kita ini adalah representasi dari bentuk agama kita, bentuk keislaman. Bentuk keislaman. Berarti betul Pancasila itu betul lahir dari agama Islam seharusnya. Pancasila itu berarti dia sama dengan bagian dari Islam. Dari Islam. Jadi sehingga segala usaha dan upaya yang untuk bertujuan mengganggu atau mengubah Pancasila atau ideologi atau Pancasila itu sama dengan mengganggu konsep beragama itu namanya. Maka kita santri ini seharusnya tergerak ketika ada ideologi ini. Ada ideologi tertentu
yang berusaha untuk mengganggu itu ya, mengganggu konsep negara itu, kita harus bergerak lagi. Jadi jangan membiarkan. Itu berarti termasuk salah satu resolusi jihad pada masa sekarang. Nah, itu termasuk tantangan dari resolusi jihad di zaman ini. Kalau menurut Antum, formula apa yang pantas untuk pesantren gitu? Maksudnya program apa yang mungkin khusus gitu loh untuk menampik para pengacau gitu? Kalau menurut saya begini, untuk santri gitu ya, untuk dunia santri lah ya. Dunia santri ya. Sebenarnya tidak perlu ada formula khusus. Tinggal masalahnya yang harus dilakukan adalah santri itu harus bisa, harus berani dan mampu mengimplementasikan segala nilai-nilai ajaran-ajaran yang sudah dipelajari di pondok pesantren. Bahwa di pondok pesantren itu ada nilai-nilai hubbul waton minal iman. Itu contoh bahwa itu harus dijaga, dipegang dan diimplementasikan, diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi istilahnya untuk santri nih, apa cara? Tak ada, hanya satu, aplikasikan segala konsep amalan, nilai-nilai yang dipelajari di pondok pesantren. Karena yang dipelajari di pondok pesantren itu semuanya pasti sesuai dengan konteks berbangsa dan bernegara. Pasti sesuai Mas dengan apa ya? Dengan solusi masalah. Contoh nih, ke negara kita ini kan masalah utamanya korupsi. Jadi apa yang harus dilakukan santri? Yang harus dilakukan santri mengamalkan nilai-nilai di pesantren. Nilai pesantren itu kan anti korupsi. Di antara dilarang melakukan pencurian, mengambil hak orang lain, kejujuran. Itu kan nilai-nilai yang bisa melawan korupsi. Apa lagi, penganiayaan. Nilai-nilai di pesantren itu mengajarkan itu kan, bahwa kita harus melindungi mustadafin. Bagaimana betapa kata Nabi, tak beriman orang itu kalau masih menemukan tetangganya yang kelaparan gitu. Itu berarti perlindungan terhadap orang-orang yang tertindas. Ibdun nafas berarti Ustaz, masuk ke dalam itu ya. Nah, jadi yang dilakukan santri sudah amalkan saja, aplikasikan segala nilai-nilai yang ada di pondok pesantren, dan harus yakin dan mantap bahwa santri itu elemen yang begitu berharga bagi bangsa ini. Kita tak bisa menampik itu. Nah, itu untuk Ustaz ya. Maksudnya pandangan tentang agar, maksudnya kenapa saya tawarkan formulasi itu untuk sebenarnya pandangan khawatir pandangan daripada masyarakat tentang seorang santri itu, bahwa mereka yang santri itu adalah apa istilahnya, kumuh, kolot dan lain sebagainya gitu loh. Bagaimana tuh tanggapannya itu? Biar kita santri ini juga masih pede gitu loh dengan apa jiwa santrinya gitu. Ya, memang ada masih masyarakat kita, walaupun tidak secara umum, yang masih menilai sebagai santri itu sebagai sebuah komunitas yang apa ya, sarungan, rendah atau kumuh dan lain sebagainya. Saya rasa penilaian-penilaian seperti itu yang bisa kita lakukan, tidak perlu kita mengkanter dengan kata-kata. Oh iya. Kita cukup mengkanternya dengan sikap, tindakan dan perbuatan. Bahwa memang santri itu ya dari dulu terkenal dengan istilah mereka itu kekumuhan, tapi kalau istilah kita itu, istilah santri itu kesederhanaan. Santri ini kan komunitas yang lebih menjaga esensinya, bukan pada casingnya. Berarti hakikatnya gitu loh bahasanya. Dunia santri itu dunia yang istilahnya boleh jadi orang kampung tapi tak boleh kampungan. Oh iya, ini kan gitu kan. Jadi coach. Oke, lanjut Ustaz. Jadi boleh, jadi santri banyak dari kampung, tapi cara berpikir mereka itu sudah melewati batas geografis kampung. Lihat saja mereka, bayangkan betapa mereka juga sudah berpikir tentang bagaimana konsep dalam apa istilahnya, dalam bernegara, ekonomi dan sebagainya. Nah, jadi ya biarkan saja santri itu tidak perlu apa ya, tidak perlu mengubah penampilan menjadi necis begitu kan, akan hilang ciri kesantrian. Biar saja itu mengalir. Jadi kalau jadi begitu, santri itu sebuah komunitas yang apa, lebih esensialisnya dijaga, esensinya, lebih hakikatnya. Tapi walaupun begitu, saya rasa juga apa, hal-hal yang sifatnya zahir ya dalam santri masih pantas lah dijaga lah ya. Saya rasa masih pantas. Hanya kan tak sama kan. Jangan terlalu sederhana banget lah gitu. Ya. Santri itu
Ya begitulah, dengan segala keunikannya, yang penting dalam berpikir itu esensinya, bukan casingnya. Kalau gini Ustaz, maksudnya apa tadi ya, sesuai dengan resolusi jadi yang untuk tawarkan tadi untuk menjawab tentang bagaimana bernegara yang sesuai dengan yang berasaskan agama Islam gitu. Berarti apakah harus gitu loh? Maksudnya sekarang ini kan lagi marak nih, lagi bukan dari dulu sudah banyak tentang pesantren-pesantren modern dan salaf seperti itu. Menurut antum pandangan ya selama ini yang antum berkecimpung di dunia akademis itu, pesantren yang berapa yang memiliki modern dengan cara sekolah dan kuliah itu sisi plus minusnya apa Ustaz? Untuk menjawab daripada bernegara yang berasaskan agama Islam, sisi plus minusnya. Memang salah satu ciri khas agama kita itu hifdzul akal kan gitu ya. Iya, betul. Hifdzul akal itu penting, dan pesantren juga merespon itu. Maka yang namanya pondok pesantren itu hampir rata bahwa dia di samping mempelajari ilmu-ilmu agama, di dalamnya juga mengikuti ritme dan tata aturan bernegara dalam hal pendidikan, sehingga dibuatlah bentuk pesantren salaf, ada juga pesantren modern dan lain sebagainya. Batasan salaf dan modern saya rasa juga itu masih bias ya. Saya rasa juga masih bias. Saya melihat ada nampaknya pesantren-pesantren yang dicap sebagai pesantren salaf, tapi sebenarnya masih ada juga nilai-nilai modern kan di dalamnya. Karena gini maksudnya kalau di masa sekarang ini sepertinya hampir tidak ada ya, walaupun sekian persen masih ada lah gitu. Karena kalau kayak di Pontianak ini sepertinya kalau pondok-pondok yang salaf itu ya harus siap-siap gitu loh. Maksudnya siap-siap santrinya minim, terus bisa-bisa juga tinggal lama saja itu pondok pesantrennya. Gimana itu menjawab seperti itu gitu? Memang zaman itu tidak bisa dilawan, Ustaz. Ya gitu. Iya. Zaman orang kalau melawan zaman dia akan dilindas oleh zaman. Oh, dilindas. Kalau menurut saya begitu ya. Jadi memang sebaiknya pondok pesantren itu tetap menjaga prinsip al-muhafadzah alal qadimis sholih kan begitu. Menjaga hal-hal lama yang masih baik. Wal akhdhu bil jadidil aslahnya jangan lupa. Wal akhdhu bil jadidil aslah itu menunjukkan bahwa pesantren ini mempunyai sikap keterbukaan dan mampu menyeleksi hal-hal baru yang baik.